Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudaraku, pemirsa dimanapun berada, khususnya di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Saya Abdul Mun'im, Ketua Majelis Dakwah dan Komunikasi Pengurus Besar Al-Jamiatul Asliyah dari Frankfurt, Jerman, ingin menyampaikan sesuatu kepada para pengurus masjid, pengurus musola, pengurus pesantren, para ormas-ormas Islam. Marilah kita bersatu menghadapi virus corona untuk menyelamatkan umat, karena salah satu tugas utama kita adalah hifzun nafs, memelihara diri manusia. Kita sedang dicoba oleh Allah, persis seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyirus sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini sedang dicoba oleh Allah dengan ketakutan. Hampir semua orang takut, bahkan banyak yang stres. Dicoba dengan kelaparan, kurang makanan. Dicoba Allah dengan kekurangan harta, banyak yang PHK dan tutup usaha. Dicoba Allah dengan jiwa, ada yang jatuh sakit, ada yang meninggal dunia. Dan dicoba Allah dengan kekurangan buah-buahan, makanan. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wa basyirus sabirin. Bahagialah bagi orang-orang yang bersabar. Kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Mengapa? Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mereka menghadapi musibah, mereka menghadapinya dengan mengatakan ini datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudara-saudaraku yang biasa melayani orang-orang di dalam dakwah Islam dan di dalam ibadah masjid. Ramadan biasanya kita mengurus orang-orang yang melaksanakan jamaah salat di masjid, mengatur jadwal para ustadz-ustadz, memberikan tausiah, menyiapkan makanan untuk buka puasa. Tapi tahun ini Allah merubah tugas kita dari pelaksanaan ibadah menjadi tugas kemanusiaan, memelihara diri manusia untuk mencegah jangan sampai jatuh sakit, meninggal, dan kelaparan. Karena masjid ditutup di daerah-daerah yang terkena musibah, bencana COVID-19, dan jamaah disuruh beribadah di rumah, maka mari kita gantikan kegiatan itu dengan menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita yang sedang tutup usahanya, di PHK, di rumah tidak ada makanan, bantuan serba sedikit. Dan ini juga terjadi terhadap saudara-saudara kita, da'i yang biasa punya jadwal yang ketat dan padat di saat Ramadan. Sekarang jadwal itu sudah terhapus semua karena mereka juga dakwah dari rumah dengan media sosial. Bukan hanya para pedagang saja yang mengalami bangkrut atau tutup usahanya.
Tapi para ustadz juga mereka tidak ada jadwal ceramah. Mereka sudah memilih jalan hidupnya untuk jadi pendakwah. Maka dari sisi ekonomi mereka tidak begitu maksimal melaksanakannya karena fokus terhadap kegiatan dakwahnya. Mereka punya moral yang tinggi. Mereka tidak akan meminta-minta. Tapi kita harus tahu bahwa mereka juga butuh. Saudara-saudara sekalian, apa yang kita lakukan? Jangan terlambat. Bantu pemerintah. Ada satu contoh yang bagus kalau bisa kita ikuti. Saya melihatnya ada beredar di media sosial. Apakah itu hoax, apa benar? Saya yakin benar, tapi benar atau tidak bagus untuk ditiru. Ada di masjid tertulis di pintu depan sebelah luar mengatakan, saudara-saudara, ambillah makanan seperlunya untuk Anda, tapi jangan berlebihan karena masih ada orang lain yang membutuhkan. Dan saudara-saudara yang memiliki sesuatu, bawalah kemari untuk bisa disalurkan kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Kira-kira bunyinya demikian. Kalau ini kita lakukan di masjid, di musola, di pesantren, di organisasi-organisasi Islam, dan organisasi lainnya, pengusaha-pengusaha pun ikut. Ini akan dapat menyelamatkan jiwa saudara-saudara kita yang sedang butuh. Ibarat orang di laut akan tenggelam, mari kita sama-sama menyelamatkannya. Ini ladang amal bagi kita. Sekiranya kita melakukan hal yang sama, kita siapkan makanan, kita persilakan orang yang kekurangan bahan makanan untuk mengambilnya, dan orang-orang yang punya menaruhkannya, ini akan menyelamatkan banyak jiwa manusia. Kadang-kadang ada orang yang punya uang, ingin menyalurkannya, khawatir tidak sampai. Tapi insya Allah kalau jatuh ke masjid uang itu, ke pesantren, dan orang-orang yang amanah di organisasi-organisasi Islam yang lainnya, ini akan selamat. Dan orang bisa diselamatkan termasuk saudara-saudara kita yang tidak beragama Islam, tapi mereka butuh, mereka juga boleh mengambilnya. Dan orang-orang yang tidak Islam yang ingin juga ikut serta membantu, silahkan, tidak terlarang untuk memberikan sesuatu asal halal dan thayyib baik. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ini bisa segera kita laksanakan untuk menghadapi cobaan ini. Kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dalam cobaan ini jika kita hadapi dengan kesabaran dan semangat dan jihad untuk menyelamatkan jiwa. Jazakallah khair, khairul jaza, nasru minallah, wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Salam dari Frankfurt, Jerman. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.